Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Siapa nih yang suka sama cerita bertema reinkarnasi? Yang demen pasti bakal suka banget sama konten yang mau Mimin bahas kali ini. Ceritanya seputar orang yang gak berguna, pengangguran, nelangsa yang meninggal dunia dan reinkarnasi ke dunia fantasi. Wadaw, seru banget pasti kan? Judul cerita anime ini adalah Mushoku Tensei. Disclaimer dulu aja ya buat kalian karena nama karakternya rumit-rumit, jadi Mimin mohon maaf kalau nanti banyak yang salah nyebutin namanya. Tapi kalau banyak salahnya pasti kalian komen dan jadi trending, gak apa-apa lah. Oke lah, pasti kita udah gak sabar pengen tahu cerita lengkapnya kan? Eits, tunggu dulu, sebelum kita masuk seperti biasa dong, pasang ngechat kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan, tangan kiri aja. Selamat menonton sambil rebahan, cekidot. Adegan dibuka dengan seorang pemuda pengangguran berusia 34 tahun yang tergeletak setelah ditabrak truk. Ambulan dipanggil dan pemuda itu dibawa ke ruangan operasi. Setelah dilakukan berbagai cara, pemuda tersebut dinyatakan meninggoy. Tiba-tiba pemuda itu membuka mata dan berpikir ternyata dirinya masih hidup. Ia melihat sepasang suami istri yang tidak dikenalinya. Kemudian pemuda itu menyadari dirinya berubah menjadi seorang bayi dan baru dilahirkan. Ia berpikir dirinya telah bereinkarnasi. Sepasang suami istri itu adalah orang tuanya. Ia diberi nama Rudeus Greirat. Sementara ayahnya bernama Paul dan ibunya bernama Zenith. Di sana ada seorang wanita yang sepertinya adalah pelayan keluarga itu bernama Lilia. Mereka semua tidak mengetahui bahwa Rudeus sebenarnya adalah seorang pria dewasa. Ingatan masa lalu Rudeus pun masih tertinggal, sehingga ia layaknya orang dewasa yang terjebak dalam tubuh bayi. Beberapa tahun kemudian, Rudeus telah tumbuh menjadi balita. Rudeus mempelajari banyak hal. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya tak dilahirkan di bumi. Di sana tidak ada komputer, lingkungannya pun terlalu tenang dan aneh. Lilia merasa ada sesuatu yang aneh terhadap Rudeus. Ia mengungkapkan hal itu kepada Zenith. Namun wanita itu tidak memperdulikan ucapan Lilia. Zenith berkata tidak ada yang salah dengan balita yang memakai celana dalam di kepala. Lilia pun meminta maaf. Rudeus berdiri di balik jendela dan mengamati pemandangan di luar rumahnya. Tiba-tiba ia terjatuh. Zenith dan Lilia panik dan menghampirinya. Zenith memeluk Rudeus dan menyembuhkan rasa sakit di kepalanya yang terbentur. Rudeus pun terkesima. Ternyata Zenith ini menyembuhkan dengan kekuatan mantra yang luar biasa. Rudeus akhirnya memahami bahwa dirinya dilahirkan di dunia sihir. Mengingat masa lalunya ketika menjadi manusia di bumi yang menyedihkan, ia pun bersyukur. Rudeus menemukan sebuah ruangan. Di sana ia melihat sebuah peti kayu. Di dalamnya ia mendapatkan sebuah buku. Rudeus membaca buku tersebut dan mengenalinya sebagai buku ilmu sihir. Namun ia tidak bisa membaca buku tersebut karena ditulis dengan bahasa yang tak dipahaminya. Seiring berjalannya waktu, ia pun mempelajari buku itu. Secara diam-diam ia mempraktekkan salah satu ilmu sihir di dalamnya. Setiap hari Rudeus mengunjungi ruangan itu dan berlatih. Ia mengulurkan tangannya dan merapal mantra yang ada di buku. Sebuah bola air terbentuk di atas tangannya.
Bola air tersebut jatuh dan tidak bertahan lama di udara. Ia terkejut dengan kemampuannya. Sebelumnya Rudeus berpikir mantra itu adalah mantra terbang. Rudeus terus melakukan sihir itu berulang-ulang dan mengasah kemampuannya. Ia memikirkan cara untuk menggerakkan bola air tersebut. Setiap malam Rudeus mempelajari setiap tekniknya yang ada di buku. Ia pun terus bertumbuh dalam keluarga barunya bersama Zenith dan Paul yang menyayanginya. Di luar rumah, Rudeus melihat Paul berlatih pedang, sementara dirinya masih melanjutkan latihannya dengan sihir bola air. Setelah sekian lama berlatih, Rudeus akhirnya menemukan cara menggerakkan bola air tersebut. Sambil membaca buku sihir, Rudeus mengangkat tangannya dan merapalkan mantra Splash Flow. Sebuah bola air raksasa muncul kemudian pecah dan menjadi luapan air yang luar biasa. Zenith, Paul, dan Lilia yang melihat luapan air itu segera menuju ke dalam rumah. Ia menemukan Rudeus di sana. Luapan air itu menciptakan sebuah lubang besar di dinding rumahnya. Zenith melihat buku sihir di sana. Ia pun menyadari bahwa Rudeus sepertinya merapalkan mantra yang ada di dalam buku sihir. Tiba-tiba Zenith melonjak kegirangan menyadari anaknya yang jenius. Ia meminta Paul mencarikan guru sihir untuk Rudeus. Namun Paul kesal karena mereka sudah berjanji sebelumnya. Jika anak mereka laki-laki, maka kelak akan menjadi pendekar pedang. Lilia yang menyaksikan perdebatan itu pun menyarankan Rudeus bisa berlatih sihir di pagi hari dan berlatih pedang sore harinya. Keesokan harinya, guru sihir Rudeus pun tiba. Rudeus sudah membayangkan guru itu adalah orang tua yang kuno dan berjanggut panjang. Namun ternyata gurunya adalah seorang gadis cantik bernama Roxy Migurdia. Roxy melihat calon muridnya dan meremehkan Rudeus yang masih bocil. Mereka berdua menuju halaman. Di sana Roxy mengajarkan teknik-teknik dasar sihir. Rudeus bosan dengan teori tersebut. Akhirnya Roxy berkata bahwa ia akan menunjukkan cara melakukan sihir. Rudeus kembali bersemangat. Ia bertanya apakah merapal mantra selalu diperlukan. Roxy pun menjawab tentu saja. Roxy mulai merapalkan mantra. Dari tongkatnya muncul bola air yang berkekuatan. Bola air itu melesat dan mengenai pohon hingga roboh. Rudeus takjub dengan kekuatan bola air tersebut. Namun ia mengingatkan Roxy bahwa Zenith sangat merawat pohon tersebut. Roxy pun tertarik. Ia melakukan sihir penyembuhan. Rudeus pun berdecak kagum melihat pohon itu dalam sekejap hidup kembali. Giliran Rudeus yang mempraktekkan sihirnya. Ia menciptakan bola air di udara dan menembakkannya. Roxy terkejut dan ia bertanya apakah Rudeus mempersingkat mantranya. Rudeus menjawab iya, selalu melakukan itu. Roxy pun menyadari Rudeus memiliki kemampuan yang lebih. Zenith tiba-tiba berteriak. Ia memarahi Roxy yang menghancurkan pohonnya. Ternyata sihir penyembuhan itu tidak bertahan lama. Roxy merasa gagal menjadi guru Rudeus di hari pertamanya. Rudeus mencoba menghibur gurunya tersebut. Zenith memanggil mereka untuk masuk ke rumah. Keluarga itu menghidangkan banyak sekali masakan lezat. Di meja makan, Rudeus memperhatikan keluarga barunya. Ia merenungkan dua kehidupan yang telah dilaluinya. Ia bertekad akan menjalani kehidupan keduanya ini dengan lebih baik. Kilasan masa lalu Rudeus pun berputar. Ia menyelamatkan remaja yang nyaris tertabrak truk. Sayangnya truk itu berakhir menewaskannya. Di kamar, Rudeus berlatih membuat boneka tanah yang menggunakan sihir untuk meningkatkan kapasitas sihirnya. Sementara itu ia mendengar suara desahan Zenith dan Paul bercinta di kamar. Rudeus menginginkan seorang adik perempuan. Tiba-tiba ia memiliki pikiran nakal.
Rudeus berjalan menuju kamar orang tuanya. Ia membuka pintu dan melihat Roxy masturbasi sambil mendengar desahan Paul dan Zenith. Sudah 6 bulan sejak Roxy menjadi guru Rudeus, kini Rudeus bisa menggunakan sihir serangan tingkat menengah dengan mudah. Di malam hari, Roxy mengadakan kelas malam. Gadis itu membacakan teori sihir. Rudeus tidak menyimaknya. Ia malah menatap ke paha Roxy dengan penuh nafsu. Menyadari hal itu, Roxy pun memukul kepala Rudeus. Rudeus mengungkapkan bahwa di dunia ini ternyata ada roh dan iblis. Roxy menjelaskan bahwa dirinya adalah iblis. Ia kemudian bercerita tentang klan iblis support yang mengerikan. 500 tahun yang lalu terjadi perang antara manusia dan iblis. Perang itu dikenal dengan nama Perang Laplace. Di peperangan, klan support membantai semua musuh tanpa pandang bulu. Hal itu mengakibatkan klan support akhirnya dibenci semua ras. Setelah peperangan selesai, klan tersebut dianggap berbahaya, kemudian diasingkan. Roxy mengakhiri ceritanya dengan cerita tahayul. Jika seseorang begadang, maka support akan mendatanginya. Sosok dengan rambut hijau zamrud dan permata merah di dahi. Ia mengingatkan jangan pernah melihat permata itu. Rudeus bertanya apa yang dilakukannya jika ia melihat permata tersebut. Roxy menjawab support itu akan membunuh seluruh keluarganya. Roxy menunjukkan bahwa rambutnya tidak berwarna sehijau zamrud. Rudeus mengatakan bahwa ia menyukai rambut Roxy. Roxy mengatakan seharusnya Rudeus mengucapkan itu pada gadis yang disukai. Rudeus berkata ia menyukai Roxy. Gadis itu menjawab jika 10 tahun lagi perasaan Rudeus tidak berubah, anak itu boleh mengungkapkannya lagi. Hari-hari pun terus berlanjut. Roxy sudah bersama Rudeus dan mengajarinya selama 1 tahun. Kemauan si Rudeus mengalami peningkatan yang luar biasa. Paul juga mengajarinya berlatih pedang pada sore harinya. Namun karena masih berumur 4 tahun, kemampuan pedang Rudeus tidak terlalu bagus. Di desa, Roxy membantu menurunkan hujan dengan sihir. Anak-anak bermain. Rudeus melihat 2 orang anak laki-laki. Ia menunduk dan teringat kehidupan sebelumnya ketika ia dibuli. Roxy muncul dan menunjukkan pemandangan desa yang indah. Ia menjelaskan barisan pegunungan itu bernama Pegunungan Naga Merah. Di balik gunung tersebut terdapat sebuah negara bernama Ranoa. Rudeus bertanya apa yang ada di sana. Roxy menjawab negara itu dilalui musim dingin yang berkepanjangan. Roxy memberitahu Rudeus, di sana terdapat Universitas Sihir nomor 1, Ranoa. Ia menyampaikan bahwa Rudeus akan menjadi sangat hebat jika bersekolah di sana. Namun Rudeus trauma dengan sekolah. Ia pun berkata tidak perlu ke Ranoa karena ia memiliki Roxy sebagai guru sihirnya. Rudeus kurang suka mendengar ucapan itu. Ia mengatakan bahwa Rudeus bisa menjadi sesuatu yang melampauinya. Rudeus tidak paham dengan ucapan Roxy. Namun gadis itu berkata bahwa kelak Rudeus akan mengerti. Rudeus masuk ke dalam ruangan. Ia mengulurkan tangannya dan mencoba sihir. Tapi tidak ada yang terjadi. 1,5 tahun kemudian, mereka merayakan ulang tahun Rudeus yang ke-5. Di desa itu terdapat tradisi merayakan ulang tahun per 5 tahun sekali. Di umur yang ke-15 seseorang dikatakan dewasa. Mereka berkumpul di meja makan dan menyantap hidangan lezat. Setelah melakukan atraksi menelan pedang, Paul memberi Rudeus hadiah sebuah pedang. Paul mengatakan Rudeus harus menjaga pedang itu dan menggunakannya untuk melindungi orang yang disayangi. Kelak Rudeus akan menjadi seorang suami dan memiliki istri serta anak. Paul juga menasihati Rudeus meski menggunakan sihir. Ia tidak boleh sombong. Zenith memukul kepala Paul karena ucapannya terlalu panjang. Rudeus menerima hadiah dari ibunya, sebuah buku sihir yang diinginkannya.
Kemudian ia meminta sebuah tongkat dengan batu permata merah dari Roxy. Roxy menjelaskan tongkat itu akan berguna meningkatkan kekuatan sihirnya. Rudeus berterima kasih kepada Roxy. Roxy mengatakan bahwa ilmu yang diajarkan tidak banyak lagi. Besok ia akan mengadakan ujian kelulusan di rumah. Kilasan ingatan masa lalu saat ia dibully di kehidupan masa lalunya berputar. Ia takut dengan dunia luar. Rudeus pun mengasihani dirinya di masa itu. Pagi harinya, Roxy mengajak Rudeus berkuda menuju tempat ujian mereka. Rudeus memikirkan ia akan pergi ke dunia luar dan bertemu orang-orang. Seketika hal itu membuatnya ketakutan. Namun Roxy meraihnya dan mengajaknya menaiki kuda bersama. Mereka pun meninggalkan rumah. Di perjalanan mereka bertemu warga desa yang ramah. Rudeus mengungkapkan bahwa ia tidak merasa takut lagi. Mereka tiba di sebuah bukit hijau yang luas. Roxy mengatakan bahwa ia akan menunjukkan sihirnya hanya sekali. Gadis itu berjalan ke tengah bukit, menghunuskan tongkat dan merapalkan mantranya. Langit cerah berubah menjadi kelabu. Hujan mulai turun dan angin kencang berderu. Tiba-tiba kilat menyambar mereka. Roxy kehilangan kendali atas sihirnya. Rudeus membawa Roxy berteduh di atas pohon. Kini giliran Rudeus yang mempraktekkan kekuatan sihirnya. Anak itu berjalan ke tengah lapangan, mengangkat tongkat dan merapalkan mantra. Seketika langit kembali mendung. Angin berputar kencang dan hujan turun dengan sangat dahsyat. Dari balik pohon, Roxy kagum menyaksikan kemampuan Rudeus. Di tengah lapangan, Rudeus memainkan tongkatnya. Sebuah kilatan menyilaukan muncul dan cuaca menyeramkan tersebut berubah menjadi cerah dalam sekejap. Mereka duduk di atas sebuah batang pohon. Roxy mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan pada Rudeus. Ia mengucapkan selamat pada Rudeus. Anak itu sudah berhasil menjadi penyihir air tingkat suci. Keesokan harinya, Roxy berpamitan dengan keluarga Greyrat. Ia akan kembali menjelajahi dunia untuk mengasah lagi kemampuan sihirnya. Roxy memberi kalung yang dipakainya sebagai hadiah kelulusan untuk Rudeus sebelum pergi. Rudeus berlari dan mengucapkan terima kasih kepada Roxy karena telah mengajarinya banyak hal. Rudeus memiliki ritual menyembah celana dalam Roxy sebelum beraktivitas. Pagi itu dia berpamitan kepada Paul dan Zenith untuk bermain di luar. Paul mengingatkan kepada Rudeus untuk bijak dalam menggunakan kekuatannya. Di desa, Rudeus melihat seorang anak berambut hijau yang dirundung. Ia melempar batu dan membuat anak-anak nakal itu pergi. Rudeus berlari menghampiri anak tersebut dan mengecek kondisinya. Rudeus mengetahui nama anak tersebut adalah Sylph. Ia adalah campuran setengah elf dan manusia. Mereka pun berteman. Sylph meminta Rudeus mengajarinya sihir. Mereka pun bermain bersama di bukit dan berlatih sihir sampai sore. Ketika pulang, Paul memarahi Rudeus karena menimpuk seseorang sembarangan. Paul sepertinya mengetahui peristiwa perundungan tadi. Rudeus berusaha menjelaskan alasannya, namun Paul tidak ingin mendengarnya. Paul menganggapnya semena-mena dalam menggunakan kekuatannya. Rudeus membiarkan Paul meluapkan emosinya. Setelah selesai, ia memberitahu Paul bahwa kedepannya ia tidak akan menolong anak manapun yang dirundung, sehingga nama keluarga akan terkenal dan tercoreng. Di rumah, Paul menyadari kesalahannya terhadap Rudeus. Zenith pun menghiburnya dan berharap suaminya bisa bersikap lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Rudeus dan Sylph menjadi teman akrab. Kemampuan sihir Sylph pun meningkat pesat dengan cepat. Ketika mereka bermain, tiba-tiba hujan turun.
Rudeus mengajak Silp ke rumahnya dan mandi agar tidak masuk angin. Mereka masuk ke kamar mandi berdua dan melepas pakaian. Rudeus memaksa Silp untuk melepas pakaiannya, namun anak itu menutupinya. Setelah berpura-pura, Rudeus berhasil melepaskan celana dalam Silp. Dia terkejut saat menyadari Silp adalah seorang perempuan. Silp pun berteriak. Rudeus mengatakan selama ini dia kira Silp adalah anak laki-laki sepertinya. Paul menyuruh Rudeus meminta maaf pada Silp. Namun gadis itu masih syok dan trauma. Di pagi harinya, Paul mengungkapkan jika Rudeus meminta maaf dengan tulus, Silp pasti akan memaafkannya. Rudeus pun menghampiri Silp yang berdiri di depan rumahnya. Ia meminta maaf kepada Silp dan mereka pun kembali berteman. Rudeus berjanji di kehidupan ini akan menjaga teman barunya tersebut. Pada suatu saat, scene diawali dengan kehamilan Zenith. Rudeus senang akhirnya ia memiliki adik. Di sisi lain, Lilia tiba-tiba berkata ingin mengundurkan diri. Lilia mengungkapkan bahwa ia juga sedang hamil. Namun mereka bingung siapa ayah dari anak yang dikandung Lilia. Rudeus pun menyadari bahwa Paul lah yang menghamili Lilia. Paul pun mengakui hal tersebut. Ia meminta maaf kepada Zenith. Zenith bertanya kepada Lilia apa yang dilakukan selanjutnya setelah mengundurkan diri. Lilia membalas bahwa ia kembali ke kampung halamannya. Kurang lebih memakan waktu 1 bulan untuk perjalanan dengan kuda. Rudeus teringat kebaikan yang dilakukan Lilia. Salah satunya merahasiakan celana dalam Roxy yang dicurinya. Ia menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut Lilia tidaklah salah. Ia mengarang cerita bahwa Paul yang memperkaosnya. Rudeus meminta Zenith untuk membiarkan Lilia tetap di rumah. Ia mengungkapkan bahwa ia senang memiliki Silp sebagai teman. Dan akan lebih senang lagi jika ia bisa memiliki 2 adik secara bersamaan. Rudeus menjelaskan rintangan yang dilalui Lilia jika menempuh perjalanan itu dalam kondisi sebulan. Setelah mempertimbangkan penjelasan Rudeus, Zenith pun membiarkan tetap tinggal di rumahnya. Lilia berterima kasih. Ia berjanji kelak jika anaknya lahir akan memberinya tugas untuk menjaga Rudeus seumur hidupnya. Lilia teringat kilasan masa lalu. Sejak awal sebenarnya ia takut dengan Rudeus. Lilia menganggap Rudeus adalah bayi mesum. Namun di masa kini Rudeus ternyata membela dan menyelamatkannya. Lilia menutupi kebenaran bahwa sebenarnya ialah yang menggoda Paul di rumah. Setiap malam ia tergoda mendengar suara Paul dan Zenith bercinta. Ia sudah berusaha menahannya, namun nafsu itu tak tertahankan. Ia pun akhirnya mengkhianati Zenith. Beberapa bulan kemudian, kedua adik Rudeus pun lahir. Rudeus mengatakan ia ingin menjadi seorang kakak yang membanggakan. Ia mengetahui masa lalu Zenith, Lilia, serta Paul. Rudeus tidak menyangka bahwa Paul adalah lelaki bejat. Namun anehnya Rudeus merasa sangat cocok dengan Paul. Mungkin karena di kehidupan sebelumnya ia juga seorang pecundang. Rudeus mengasah kemampuan pedangnya bersama Paul setiap hari. Meski jengkel, ia selalu mengakui kehebatan ayahnya. Paul menguasai semua ilmu pedang. Paul menjelaskan bahwa Rudeus harus bersekolah. Namun trauma masa lalunya membuat Rudeus enggak bersekolah. Paul menggoda Rudeus di sekolah. Ia akan bertemu gadis-gadis cantik. Saat itu Silp pun muncul. Paul mengetahui Rudeus menyukai Silp. Ia mengatakan gadis itu kelak akan menjadi sangat cantik. Rudeus pergi ke bukit bersama Silp. Ia memikirkan kemampuan Silp. Gadis itu pasti akan cepat melampauinya. Rudeus menceritakan rencananya tentang bersekolah. Silp pun memeluk Rudeus karena takut ditinggalkan. Di kamar, Rudeus menikmati aktivitas onaninya sambil membayangkan Silp.
Tiba-tiba Paul mengetuk dan membawakan sebuah surat. Mereka berdua pun membacanya. Surat itu dari Roxy yang menceritakan Roxy saat ini sedang berada di kerajaan Sirone. Ia disewa mengajar pangeran ketujuh kerajaan itu. Roxy mengatakan bahwa pangeran itu sama mesumnya dengan Rudeus. Saat ini Roxy sudah mencapai sihir tingkat raja. Ia bertanya, apakah Rudeus sudah mencapai tingkat kaisar? Roxy menyarankan Rudeus untuk masuk ke asrama Akademi Sihir Ranoa, karena di sana kemampuan sihirnya akan meningkat pesat. Setelah membaca surat, Paul kagum karena di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa mencapai sihir tingkat raja. Keesokan harinya, Rudeus mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Akademi Sihir Ranoa. Ia meminta Paul menanggung biaya Selp juga. Namun Paul menolak karena keluarga mereka tidak cukup kaya. Rudeus mengatakan bahwa ia akan bekerja dan menggunakan uangnya untuk membawa Selp bersamanya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita manusia setengah serigala bernama Ghislaine muncul di depan rumahnya. Paul menyapa Ghislaine yang merupakan teman lamanya. Paul mengkonfirmasi kedatangan Ghislaine di sana yang artinya menyetujui permintaannya. Zenith dan Lilia pun keluar dan mengucapkan salam perpisahan kepada Rudeus. Rudeus tidak paham apa yang terjadi. Paul bertanya bagaimana jika Rudeus diminta berpisah dengan Selp. Rudeus menjawab ia tidak mau berpisah dengan temannya. Tiba-tiba Paul melempar Rudeus dan mengajak anaknya bertarung pedang. Paul mengambil ancang-ancang menyerang Rudeus. Namun anak itu mengeluarkan jurus dan menghindar. Paul mengenali jurus itu adalah aliran dewa air. Dalam satu pukulan, Paul melayangkan pedang kayunya ke arah Rudeus dan membuat anak itu pingsan. Di dalam kereta kuda, Rudeus yang baru saja tersadar mengusap kepalanya. Ia bertanya apa yang dilakukan Paul kepadanya. Ia melihat Ghislaine dan memperkenalkan diri. Setelah berbasa-basi, Ghislaine memohon kerjasama dengannya. Rudeus pun membalas hal yang serupa meski sebenarnya tidak mengetahui rencana Paul. Di dalam kereta kuda, Ghislaine melemparkan surat yang dikirim Paul. Ghislaine menyuruh Rudeus membacanya. Surat itu berisi penjelasan bahwa Rudeus mendapat pekerjaan sebagai seorang instruktur di Roa selama 5 tahun. Dia harus mengajari Eris sihir, sementara Ghislaine yang akan mengajari ilmu pedang. Paul mengkonfirmasikan bahwa Ghislaine adalah ahli pedang terhebat. Setibanya di kediaman Eris, seorang laki-laki memperkenalkan diri dengan nama Philip Boreas Greyrat. Rudeus mengetahui bahwa Philip adalah wali kota di sana sekaligus sepupunya Paul. Philip membawa Rudeus menemui Eris yang bernama Ares. Di sebuah kamar, Ares muncul. Rudeus merasakan kesan beringas yang tiba-tiba mengalirinya. Rudeus menghampiri Ares dan memperkenalkan diri. Ares pun mengintipnya, begitu tahu kalau instruktur barunya tersebut lebih muda di bawahnya. Gadis itu auto menampar Rudeus. Rudeus pun balas menamparnya. Keduanya akhirnya bergelut. Setelah berhasil melarikan diri dari Ares, Rudeus merasa ngeri. Namun ia menolak menyerah dan pulang. Paul pasti akan menertawakannya. Bagaimanapun ia harus mendapatkan pekerjaan agar Selp bisa ikut bersamanya. Rudeus pun menyusun skenario. Di malam harinya, Rudeus dan Ares disekap di sebuah ruangan yang kotor dan gelap. Rudeus berkata jika ia bisa menggunakan sihir, maka mereka bisa dengan mudah melepaskan ikatan tali di tangan. Ia pun mempraktekkan hal tersebut. Ares masih keras kepala dan meremehkan Rudeus. Seorang pria besar tiba-tiba membuka pintu dan mengajarnya. Ares memarahi pria itu. Namun pria tersebut menghajar Ares hingga babak belur. Pria tersebut pergi dan mengunci mereka kembali di ruangan tersebut.
Rudeus menggunakan sihir dan sedikit menyembuhkan Ares. Merasa aneh dengan skenario itu, Rudeus pun menguping. Ternyata memang ada yang tidak beres. Rudeus pun memutuskan untuk melarikan diri. Dengan menggunakan sihir, ia menjebol jendela besi ruangan tersebut. Rudeus berniat melarikan diri sendirian. Namun Ares memintanya untuk tidak pergi meninggalkannya. Setelah berjanji tidak akan berteriak dan berisik, mereka pun melarikan diri bersama. Mereka bersembunyi di lorong desa dari kejaran orang-orang itu. Rudeus menggunakan sihir penyembuhan. Ares sepenuhnya pulih. Rudeus mengatakan bahwa mereka bisa berpisah di sini. Ares yang awalnya sombong tiba-tiba ciut. Ia pun mengekor Rudeus dan mengatakan akan menepati janjinya. Mereka menumpang kereta kuda dan tiba di desa Roa. Rudeus berpikir mereka telah aman. Pelayan rumah Ares pun muncul. Rudeus berlari dan merasa lega. Ares yang berjalan di belakangnya tiba-tiba menjerit. Rudeus pun menyadari mereka dijebak. Segerombolan orang-orang yang menyekap mereka pun muncul. Orang-orang itu menyerang Rudeus. Ia kemudian mengetahui bahwa mereka adalah mantan instruktur Ares. Mereka memiliki dendam pada gadis itu yang memperlakukannya dengan kasar. Rudeus bertarung menggunakan sihir. Pelayan rumah yang menyadari kekuatan Rudeus cukup lumayan. Menawari anak itu untuk bekerja sama. Ia akan diberikan bayaran mahal dan cukup untuk membiayai Shield. Rudeus teringat kehidupan masa lalunya. Ia pun menolak tawaran itu dan melanjutkan pertarungannya. Rudeus melompat dan melemparkan serangan bertubi-tubi. Ia berhasil merebut Ares dari mereka. Namun kekuatannya mulai habis. Tiba-tiba Ghislaine muncul dan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Ghislaine menyerahkan pelayan itu kepada Philip. Ares akhirnya menerima Rudeus sebagai instrukturnya. Rudeus meminta maaf kepada Philip karena skenarionya berubah menjadi penculikan. Ayah Philip muncul dan memperkenalkan diri dengan nama Sauros Boreas Greirat. Sauros meminta Rudeus mengajarkan sihir kepada Ares. Ares muncul setelah dipanggil Sauros. Sauros menyuruh Ares memohon dengan imut agar Rudeus mengajarinya sihir. Keesokan harinya, Rudeus mencari Ares karena mereka harus mulai berlatih. Ia menemukan gadis itu tertidur di kandang kuda. Pikiran nakal muncul dari Rudeus. Ia meraba paha Ares dan tiba-tiba Ares terbangun dan meninjunya. Di sebuah ruangan, Ares, Ghislaine, dan Rudeus berkumpul dan mulai belajar. Ghislaine menceritakan masa lalunya yang kesulitan berhitung. Ia memohon agar Rudeus juga mengajarinya. Setelah itu mereka berlatih pedang. Ares terlihat lebih jago menggunakan pedang dibanding Rudeus. Keesokan harinya, mereka kembali belajar. Rudeus mengajak Ares dan Ghislaine ke pasar. Di sana mereka akan mempraktekkan langsung kemampuan berhitung yang dipelajari. Mereka bertiga sibuk membeli, menawar, membagi, dan mengalihkan harga barang dibeli. Sementara Rudeus bertindak sebagai instruktur yang mengoreksi. Saat mulai sore, Rudeus terkejut ketika sebuah bayangan gelap melewatinya di angkasa. Ghislaine bertanya apakah itu pertama kali Rudeus melihat Raide. Ghislaine menjelaskan bahwa Raide adalah benteng terbang Raja Naga Zirah Perugios. Rudeus tidak mengerti apa arti dari Perugios. Ghislaine menjelaskan Perugios adalah satu dari 3 pahlawan yang mengalahkan Dewa Iblis Laplace. Rudeus masih tidak memahami apa itu Laplace. Ares menjawab Laplace adalah orang jahat yang menghancurkan manusia. Samar-samar Rudeus teringat nama-nama itu di buku yang dibacakan Zenith dan Paul dulu. Selama ini Rudeus mengira itu hanyalah dongeng. Rudeus menatap Raide dengan kagum. Ia berharap bisa mengunjungi tempat itu suatu hari. Esok harinya Rudeus mengadakan tes.
Aries dan Ghislaine sudah jauh lebih pandai dalam berhitung. Sebagai hadiah, Aries memberi ramuan yang dilihat Rudeus di pasar. Aries penasaran dan bertanya tentang ramuan tersebut. Rudeus tidak mungkin menjawab bahwa itu adalah obat kuat. Ia mengalihkan pembicaraan dan mengumumkan tes di hari berikutnya akan lebih sulit. Namun hal itu tidak berhasil. Rudeus berusaha melarikan diri dan mengakibatkan obat kuat itu pecah. Ia meratapi botol tersebut dan tanpa sengaja mengatakan obat kuat. Namun Aries dan Ghislaine ternyata masih tidak memahami apa yang dimaksud obat kuat. Musim dingin tiba. Aries dan Ghislaine berlatih pedang di halaman. Ghislaine memuji kemampuan pedang gadis itu. Rudeus menunjuk dirinya meminta penilaian. Ghislaine jelas menganggap kemampuan Aries jauh lebih hebat. Di kamar, seorang wanita bernama Edna Laylon mengetuk pintu. Rudeus mempersilahkan wanita itu masuk. Wanita itu memberitahu Rudeus tidak lama lagi Aries akan berulang tahun. Mereka akan mengadakan pesta. Di sana Aries diharuskan berdansa. Edna Laylon meminta waktu di sela-sela jam pelajaran Rudeus. Ia perlu membawa Aries pergi dan mengajari gadis itu untuk berdansa. Rudeus mempersilahkan hal tersebut. Keesokan harinya, karena Aries sedang berlatih dansa, ia memiliki waktu luang untuk mengunjungi perpustakaan. Ia meraih sebuah buku. Di sana ia bertemu Philip. Rudeus mengungkapkan keinginannya untuk belajar bahasa lain. Rudeus membuka buku tersebut dan tertarik dengan bahasa dewa binatang. Ia pun membawa buku tersebut ke kamar dan mempelajarinya. Rudeus menulis surat dan menceritakan kegiatannya kepada Roxy. Di luar kamar, Rudeus mendengar suara langkah berlari. Ia membuka pintu dan menemukan Edna. Edna bercerita, Aries tidak bisa berdansa. Padahal dansa adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukannya di pesta. Edna pun meminta bantuan Rudeus agar membujuk Aries. Rudeus menemukan Edna di atas tumpukan jerami. Gadis itu berkata ia tidak membutuhkan dansa. Rudeus menceritakan dirinya yang sedang mempelajari bahasa dewa binatang yang sulit. Meski demikian, Rudeus tetap berniat menguasai bahasa tersebut. Rudeus bertanya apakah Aries mau berlatih dansa sekali lagi. Aries bertanya dan menyuruh Rudeus untuk mengikutinya. Mereka berlatih dansa bersama. Namun ternyata gerakan Aries terlalu cepat. Rudeus kesulitan mengikutinya. Hari demi hari berganti. Rudeus masih berkutat dengan bahasa dunia hewan. Ia meminta bantuan Ghislaine mengajarinya. Aries pun mulai giat berlatih dansa. Suatu hari ia mendapatkan surat balasan dari Roxy. Roxy kagum bahwa saat ini Rudeus menjadi seorang instruktur. Di surat sebelumnya, Rudeus sempat menceritakan keinginannya untuk belajar bahasa iblis. Roxy pun membuat sebuah kamus agar Rudeus bisa sedikit terbantu. Di dalam surat itu, Roxy menceritakan Pangeran Ketujuh Sirone memamerkan sebuah patung yang mirip dengan dirinya. Rudeus teringat beberapa hari yang lalu, ia sempat menjual sebuah patung. Ia tidak menyangka patung tersebut bisa sampai ke sana. Rudeus pun membuka kamus dan kagum melihat hasil tulisan Roxy. Di hari berikutnya, Rudeus membantu Roxy berlatih dansa. Edna memuji kemampuan gadis itu yang sudah lebih baik. Hari ulang tahun Aries pun tiba. Pesta digelar dengan megah. Para pangeran dari seluruh penjuru menyapa dan mengucapkan selamat. Dari kejauhan, Edna dan Rudeus memperhatikan Aries dengan khawatir. Acara puncak pun tiba. Kakek Aries mengumumkan kepada seluruh pangeran yang berjiwa berani untuk mengajak cucunya berdansa. Seorang lelaki maju dan menawarkan ajakan dansa kepada Aries. Aries menerimanya dan keduanya pun berdansa. Tiba-tiba gerakan Aries semakin cepat dan membuat gadis itu terjatuh.
Para tamu berbisik-bisik dan membicarakan kejadian memalukan itu. Mereka menjelek-jelekan Aries. Rudeus pun maju dan mengajak Aries berdansa sekali lagi. Musik berputar, keduanya mulai berdansa. Menyadari gerakan Aries yang semakin cepat, Rudeus meminta Aries memejamkan matanya. Ia merapal mantra dan akan membuat gadis itu berdansa dengan hebat. Aries melakukan yang diperintahkan Rudeus. Keduanya pun berdansa dengan sangat sempurna. Esok harinya, Rudeus berjalan-jalan. Ia melihat menara dan pergi ke sana. Tiba-tiba ia mendengar suara desahan. Di sana ia melihat Sauros bercinta dengan salah satu pelayan. Menyadari keberadaan Rudeus, Sauros memanggil anak itu. Mereka berdiri di balik jendela menara. Sauros memberitahu benda bulat berwarna hitam yang mengambang di udara. Sauros menyimpulkan benda tersebut sebagai benda jahat. Rudeus bertanya, mengapa demikian? Pria tua itu pun menjawab, karena akan lebih mudah menganggapnya seperti itu. Sungguh membagongkan. Rudeus mengingat kehidupan lamanya. Dahulu ia tidak suka belajar bahasa Inggris. Namun di kehidupan keduanya ia sangat menyukai mempelajari berbagai bahasa. Bahkan Gaisland memujinya karena dalam 2 tahun ia berhasil menguasai 3 bahasa. Di atas langit bulatan hitam itu semakin besar. Diam-diam Rudeus memperhatikan orang-orang yang sibuk mempersiapkan sesuatu. Rudeus mengetahui Aries dan yang lainnya ternyata mempersiapkan ulang tahun ke-10-nya. Belakangan Rudeus mengetahui silsilah keluarga Greyrat yang rumit. Ulang tahunnya tidak semestinya dirayakan. Ia pun berpikir akan berpura-pura menangis di acara. Hari ulang tahunnya pun tiba. Semua orang berkumpul. Seperti rencana awal, Rudeus pun berpura-pura untuk terharu. Sambil menangis, ia mengungkapkan ketakutannya kalau orang-orang di sana tidak ada yang menerimanya. Sauros terharu. Ia kesal dengan kerumitan silsilah keluarga Greyrat. Sebelumnya Sauros mengacau. Philip menyeret pria tua itu keluar pesta. Aries muncul dan membawakan sebuah hadiah. Rudeus menebak apakah orang tuanya akan datang. Aries menjelaskan mereka memang mengundang Paul dan yang lain. Namun kedua orang tuanya mendapatkan masalah dengan monster sehingga tidak bisa hadir. Rudeus murung, suasana pun berubah menjadi canggung. Istri Philip yang selama ini dikira Rudeus membencinya dan tiba-tiba berhambur memeluknya. Wanita itu berkata ia mengadopsi Rudeus atau menjodohkannya dengan si Aries. Hal itu membuat Aries dan ibunya berdebat. Sebelum semakin kacau, Philip menyeret istrinya keluar. Rudeus bertanya di mana hadiahnya. Seorang pahlawan maju dan mencarikan Rudeus sesuatu yang terbungkus kain hitam. Ia membukanya. Benda itu adalah tongkat sihir yang dibuat dari bahan terbaik di kerajaan Asura. Tongkat tersebut bernama Aqua Heartia. Aries senang melihat Rudeus menyukai hadiahnya. Karena Rudeus seorang penyihir yang sudah seharusnya anak itu memiliki sebuah tongkat. Pesta pun kembali berlanjut. Setelah larut, Aries tertidur dan Gaisland membawa gadis itu ke kamar. Sementara itu, Rudeus dan Philip minum berdua. Philip menjelaskan dahulu Aries memiliki seorang kakak dan adik laki-laki. Namun setelah mereka lahir, Philip kalah sengketa. Kedua saudara laki-lakinya itu pun dibawa kakaknya ke ibu kota. Ia menjelaskan semua laki-laki penerus Boreas harus dibesarkan oleh kepala keluarga. Tapi Hilda menolak tradisi tersebut. Anak yang dikandungnya diambil paksa. Rudeus pun memahami kenapa Hilda selama ini selalu terlihat membencinya. Philip bertanya apakah Rudeus benar-benar tidak ingin menikahi Aries dan mengambil alih keluarga Boreas.
Rudeus menjawab apa yang diharapkan Philip dari anak berumur 10 tahun. Philip menjelaskan Rudeus hanya perlu diam. Ia yang akan mengurus semua kudeta. Ia bahkan bisa membawa Aerys ke kamar Rudeus dan mengikat gadis itu. Rudeus pun tertegun. Ia tidak mengira Philip sungguh-sungguh dengan hal itu. Rudeus tidak ingin terlihat dalam perbuatan kekuasaan. Ia pun menyudahi minum dan mengucapkan selamat malam. Di kamar ternyata Aerys menunggunya. Melihat Aerys yang berpakaian pendek membuat Rudeus nafsu. Ia mendekati Aerys dan mencium gadis itu. Tangannya bergerak menyentuh paha Aerys, namun ia tersadar. Inilah yang diinginkan oleh Philip. Ia tidak boleh menuruti hawa nafsunya. Namun keberadaan Aerys di dalam kamar membuatnya kesulitan mengendalikan diri. Aerys pun berkata Rudeus boleh menyentuhnya tapi cuma dikit, sama aja dong. Rudeus lalu mencium Aerys dan menyentuh dada gadis itu. Ia melepas pakaian dan akan meniduri Aerys. Tiba-tiba Aerys menampar Rudeus dan menendangnya. Ia memperingatkan Rudeus hanya boleh menyentuh sedikit aja. Rudeus pun meminta maaf. Aerys memaafkan anak itu karena hari ini masih ulang tahunnya. Aerys meminta Rudeus menunggu 5 tahun lagi. Rudeus pun kegirangan. Ia berjanji akan menahan dirinya hingga usianya 15 tahun. Tapi tiba-tiba ia teringat Sylp. Di dalam hutan, Paul yang dalam perjalanan menuju acara ulang tahun Rudeus bertarung melawan segerombolan monster. Di rumah keluarga Greyrat, Sylp berkunjung. Ia menyapa Norn dan Aisha. Sylp meminta tolong kepada Lilia untuk menyampaikan hadiahnya pada Rudeus. Sylp bertanya apa yang diberikan oleh Lilia. Ia menunjukkan sebuah kotak kayu dan berkata itu adalah sesuatu yang sangat dihargai Rudeus. Sylp mengobrol dengan Aisha. Zenith berkata andai Sylp memiliki permata di dahinya, gadis itu akan terlihat seperti super. Tidak lama kemudian Paul pulang dan menggendong Norn. Ia berkata belakangan ini monster-monster sering bermunculan. Di kerajaan Siron, si pangeran ketujuh mengigau. Ia berkata tidak peduli dengan belajar dan menyuruh Roxy malah telanjang. Roxy berdiri di luar. Di kejauhan ia melihat langit kerajaan Asura yang terlihat aneh. Di atas gunung, seorang pria berjalan sendirian. Seekor naga mengamuk dan berniat menyerang pria itu. Naga itu terbang mendekat. Ia menatap bola mata sang pria dan tiba-tiba ketakutan kemudian pergi. Di sebuah tempat, bocil kecil berambut ungu yang merupakan kaisar agung dunia iblis menggunakan matanya melihat sesuatu. Ia bernama Kishirika Kishiriso. Kishirika Kishiriku melacak dan mendeteksi kekuatan besar di atas langit, tetapi tidak mengetahui dari mana asal kekuatan tersebut. Di atas langit, bola hitam itu mengeluarkan cahaya aneh. Sebuah suara berkata, kekuatan itu menyerupai cahaya pemanggilan. Apakah ada seseorang yang ingin melepaskan segel iblis Laplace? Dari dalam raide, sebuah suara dari atas hingga sana memanggil Al-Manfi. Sosok berbaju putih pun muncul. Ia mendapat perintah menyelidiki sumber kekuatan itu dan membunuh yang terlihat mencurigakan. Al-Manfi pun pergi secepat cahaya. Di tengah padang, Rudeus, Aerys, dan Gleisland berkumpul. Di sana Rudeus akan menunjukkan kemampuan sihirnya. Rudeus mengangkat tongkatnya dan merapalkan mantra serta bola air raksasa muncul di udara. Ia memamerkan jurus terkuatnya yang lain dan berteriak Cumulonimbus. Namun di atas langit, bola hitam itu tiba-tiba berpencar dan mengubah langit berwarna aneh. Aerys mengira itu adalah mantra Rudeus. Gleisland sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Ia membuka satu matanya dan memeriksa langit itu. Gleisland pun memerintahkan Aerys dan Rudeus pergi dari sana. Tiba-tiba sebuah cahaya menyerang mereka. Cahaya itu bergerak sangat cepat. Gleisland melompat dan berlari melawan cahaya tersebut.
Cahaya itu berubah dan mewujud seperti sosok bertopeng kucing. Sosok itu menyebut namanya sebagai Al-Manfi Sang Cahaya. Al-Manfi menjelaskan atas perintah Perugius ia datang untuk membunuh sumber gangguan aneh itu. Gaislan berteriak dan memerintahkan Rudeus mundur bersama Ares. Al-Manfi berkata jika ia membunuh bocah itu, gangguan aneh itu akan hilang. Gaislan murka dan berkata mereka tidak ada hubungannya dengan gangguan tersebut. Ia memasang kuda-kuda dan bersiap jika harus bertarung. Al-Manfi mengatakan jika itu bukan kebenaran, Pergius akan menghakimi Gaislan. Ares dan Rudeus pun tidak memahami apa yang terjadi. Rudeus berpikir dan berusaha menghubungkan semua kejadian. Ketika Rudeus berseru, Al-Manfi hilang. Sebuah cahaya biru yang berkekuatan besar pun menyapu mereka. Rudeus menyadari dirinya kembali menjadi sosoknya di masa lalu. Seorang pria berusia 34 yang menyedihkan. Sebuah sosok berwujud seperti asap muncul. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai dewa manusia. Rudeus marah pada dewa itu karena telah mempermainkan kehidupannya, membunuhnya di bumi dan melahirkannya ke dunia baru, kemudian membunuhnya lagi. Dewa manusia menjelaskan bahwa saat ini Rudeus tidaklah mati, melainkan terkena bencana daya mana. Ia teringat cahaya biru yang dikeluarkan Al-Manfi sebelumnya. Dewa manusia menjelaskan bahwa saat ini ia terlempar ke benua iblis. Dia menceritakan kengerian yang harus dilewati untuk bertahan hidup di tempat itu. Rudeus akan dengan mudah mati kembali. Dewa manusia menasihati Rudeus sebelum menghilang. Saat tersadar akan ada seseorang di dekatnya, bergantunglah pada pria itu dan selamatkan dia. Rudeus terbangun dan menyadari tubuh bocah itu kembali. Ia memeriksa keadaan sekitar. Ares tertidur tidak jauh darinya. Api unggun menyala. Dari balik api unggun, ia melihat seorang pria berambut hijau. Ada permata merah di dahi pria tersebut. Rudeus terkejut saat mengenali sosok itu adalah ras super. Rudeus berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia mencoba berbicara dengan Super menggunakan bahasa Jepang. Super tidak memahami apa yang dikatakan Rudeus. Super menjelaskan bahwa ia menemukan mereka dari langit. Ia menyalakan api unggun dari tulang-tulang yang terlihat seperti tulang manusia. Rudeus berterima kasih dan bertanya apakah ada sosok manusia bintang. Super menjawab yang ia temukan hanyalah Rudeus dan Ares. Rudeus pun menyadari Gaislan tewas terkena cahaya daya mana. Super itu bertanya apakah Rudeus tidak ikut kepadanya. Rudeus pun menjawab tidak sopan jika ia takut dengan orang yang menolongnya. Rudeus memperkenalkan diri. Ia kemudian mengetahui Super itu bernama Ruijerd Superdia. Setelah meminta izin untuk duduk di sebelah Ruijerd, Rudeus bertanya di mana mereka saat ini. Ruijerd menjawab saat mereka berada di timur laut benua iblis wilayah Biegoya. Rudeus menyadari betapa jauhnya mereka terlempar dan ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Ia menceritakan kepada Ruijerd bagaimana mereka bisa terlempar ke tempat itu. Ruijerd menenangkan Rudeus dan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan mereka pulang. Jika Ruijerd membiarkan kedua anak itu tetap di benua tersebut, maka hal itu akan melukai kehormatan Super. Tiba-tiba Ares tersadar dan berteriak ketakutan ketika melihat Ruijerd. Gadis itu menangis dan memanggil-manggil Gaislan. Menyadari Super di depannya sepertinya baik. Ares pun memperkenalkan diri dengan gemetar. Ruijerd memaklumi reaksi Ares. Rudeus berkata, apakah reaksinya tadi tidak normal? Ares mengomel tentang cerita ibunya yang mengatakan akan dimakan Super jika tidak segera tidur. Super yang ditemuinya ternyata sangat baik. Tak lama kemudian Ares dan Ruijerd pun mulai akrab. Saat hari mulai pagi, mereka pun memulai perjalanan pulang.
Setelah berjalan jauh, mereka sesekali berhenti untuk makan dan minum. Iris bertanya bagaimana Ruijerd melihat monster padahal tidak memperhatikannya. Ruijerd menjelaskan ia bisa melihat berkat mata merah yang ada di dahinya. Mereka sampai di sebuah desa. Ruijerd meminta izin membawa Rudeus dan Iris memasuki desa. Pemuda bernama Rowan yang menjaga pintu masuk desa tidak mengizinkannya. Ruijerd menjelaskan bahwa kedua anak itu adalah korban bencana. Ruijerd kembali dan menjelaskan mereka diperbolehkan masuk setelah Rowan menyampaikan kepada kepala desa. Iris dan Rudeus heran karena Rowan masih berdiri di tempatnya. Ruijerd menjelaskan suku Migurt bisa bertelepati. Tak lama kemudian kepala desa mendatangi mereka. Rudeus menyapa dan memperkenalkan diri. Ia senang akhirnya memiliki kesempatan menggunakan bahasa iblis yang dipelajarinya. Kepala desa itu bernama Rox. Rox melihat kalung hijau yang dipakai Rudeus. Ia bertanya dari mana Rudeus mendapatkannya. Rudeus pun menjelaskan kalung tersebut diperolehnya dari gurunya. Ketika memberitahu suku Migurt gurunya bernama Roxy, Rox pun menangis dan memberitahu Roxy adalah putrinya. Rudeus kemudian menyadari desa itu adalah kampung halaman Roxy. Mereka pun diizinkan masuk ke desa. Rox menanyakan kabar Roxy. Rudeus menceritakan saat ini Roxy berada di kerajaan Sirone. Ia memberitahu bahwa Roxy baik-baik saja. Rudeus teringat orang tuanya. Jika terjadi sesuatu kepadanya, apakah orang tuanya akan baik-baik saja? Mereka berkumpul di tengah api unggun. Rox bertanya apa rencana mereka. Ruijerd menjelaskan ia akan mengantar Rudeus dan Iris kembali dengan selamat. Rox mengingatkan bahwa Super tidak bisa memasuki kota. Ruijerd tidak peduli. Ia akan mengantar kedua anak tersebut meski harus membunuh semua orang tua. Rox berkata bahwa Ruijerd tidak pernah pandang bulu jika menyangkut anak-anak. Ia ingat Ruijerd pernah menyelamatkan seorang anak kecil. Rox menanyakan tentang tujuannya. Rudeus bertanya apa tujuan Ruijerd. Rox menjelaskan Ruijerd ingin membersihkan nama suku Super. Rudeus prihatin saat menyadari hal itu mustahil. Rumor telah menyebar ke seluruh dunia. Rudeus bertanya terkait kebenaran Super yang membunuh tanpa pandang bulu. Mendengar pertanyaan itu, Ruijerd murka. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah konspirasi Laplace. Rudeus terkejut dan meminta Ruijerd menceritakan sejarah kebenarannya. Zaman dahulu kala, suku Super dan Laplace merupakan sekutu. Mereka bertempur bersama. Suatu hari suku Super diberi tombak oleh Laplace. Tombak tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun keanehan terjadi ketika mereka memegang tombak. Para suku Super menjadi tak terkendali. Mereka menyerang siapa saja yang ada dalam jarak pandang. Ruijerd membantai seluruh keluarganya. Ia menunjukkan sebuah tombak yang diperoleh anaknya yang mengorbankan diri. Tombak tersebut membebaskan Ruijerd dari kutukan dan sejak saat itu ia berjanji akan mengembalikan nama baik Super. Rudeus termenung. Ia pun berjanji akan membantu Ruijerd mencapai tujuannya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan desa. Rox memberi sebuah pedang dan berterima kasih telah memberitahu kabar Roxy. Di perjalanan, Rudeus memutuskan mempercayai Super tersebut. Ia memohon bantuan Ruijerd untuk saling menjaga. Sepanjang perjalanan, Iris paling bersemangat memburu monster dan menjadikannya makanan. Hari demi hari berganti, mereka tiba di kota Ricariso. Di gerbang masuk, penjagaan sangat ketat. Mereka mengintip dari balik bebatuan. Iris dan Rudeus takjub dengan bentuk iblis di kota tersebut. Ruijerd menjelaskan bentuk iblis setiap suku berbeda-beda. Mereka menguping pembicaraan para penjaga gerbang. Rudeus bertanya apa yang dimaksud dead end yang dikatakan para iblis di sana. Ruijerd menjelaskan dead end adalah sebutan untuknya. Ruijerd berencana melompat ke dalam tetapi Rudeus menahannya. Ia memiliki sebuah rencana. Mereka pun menyamar dan berhasil masuk ke kota. Di dalam kota, mereka memikirkan rencana bekerja dan mengikuti guild agar mendapat uang. Rudeus, Iris, dan Ruijerd memasuki bar.
Ia menantang iblis yang ada di sana dan memperkenalkan Ruijerd sebagai Super Si Dead End. Ruijerd berjalan memasuki bar. Para iblis tertawa dan berkata, rambut Super bukan berwarna biru. Rudeus memberi jempol kepada Ruijerd. Rencana penyamaran berhasil. Rudeus mendaftarkan guild mereka dengan nama Dead End. Mereka pun menuju papan misi setelah diberi penjelasan. Di sana mereka ingin mengambil misi yang menghasilkan bayaran paling besar. Iblis Buddha muncul di belakang mereka dan menertawakannya. Iblis tersebut menyarankan agar memilih misi mencari kucing yang hilang. Para iblis di sana pun menertawakan mereka. Ruijerd berjalan dan duduk di sebelah iblis katak. Ia menatap iblis tersebut tajam. Setelah berkeliling kota, mereka menyewa penginapan dan beristirahat. Saat terlelap, Rudeus bermimpi dan bertemu dewa manusia. Dewa itu menyarankan Rudeus untuk menerima misi mencari kucing hilang. Keesokan paginya, Rudeus menuruti saran dewa manusia. Mereka bertiga menjelajahi kota mencari kucing tersebut. Harris bertanya pada Ruijerd apakah ia tidak bisa menemukan kucing dengan mata ketiganya. Mereka menemukan sebuah lorong dan masuk. Di dalam terdapat kandang yang berisikan kucing-kucing besar. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki lain dan segera bersembunyi. Salah satu dari iblis itu mengomel dan menyuruh kucing-kucing diam. Rudeus keluar dari persembunyian dan mengeluarkan sihir. Ketiga iblis itu berhasil ditahan. Rudeus menghampiri salah satu iblis dan bertanya, tetapi iblis itu tiba-tiba menendangnya kencang. Dan ketika berhasil duduk, ia menyadari iblis yang menendangnya telah terbunuh. Rudeus tertegun mengetahui Ruijerd membunuhnya. Ia mengatakan Ruijerd tidak boleh membunuh sebarang orang. Hal ini akan membuat reputasi Super semakin memburuk. Ruijerd menjelaskan iblis tersebut melukai Rudeus. Harris mengatakan Ruijerd membuat keadaan Rudeus menjadi rumit. Sikap Ruijerd lah yang membuat reputasi Super hancur. Kedua iblis yang masih tertahan ketakutan saat menyadari Ruijerd adalah Super sungguhan. Mereka memohon agar tidak dibunuh. Mereka menjelaskan apa yang dilakukannya terhadap kucing-kucing itu. Rudeus pun mengatakan tidak akan membunuh. Jika mereka mau bekerja sama, Ruijerd marah dan tidak setuju jika Rudeus bekerja sama dengan para penjahat. Ia meminta Ruijerd tenang. Akhirnya Ruijerd setuju dengan rencana Rudeus. Keesokan harinya, mereka bekerja sama menyelesaikan misi dan mengumpulkan uang. Rudeus menyuruh dua iblis itu menyebarkan kebaikan Super meskipun harus berbohong. Roxy kembali ke kampung Rudeus. Ia terkejut ketika sampai di sana. Semua rumah hancur lebur. Roxy berlari ke papan korban jiwa dan mencari keluarga Paul. Ia bersyukur tidak menemukan nama anggota keluarga tersebut di sana. Roxy melihat sebuah surat Paul. Surat itu menjelaskan Lilia, Zenith, dan Aisyah hilang. Sementara Norn bersamanya. Oleh sebab itu, Paul belum bisa mencari Rudeus dan percaya bahwa Rudeus akan baik-baik saja. Paul akan menuju benua Milis yang merupakan kampung halaman Zenith. Ia meminta tolong untuk mencari mereka di area benua pusat. Selain itu, Paul juga meminta tolong kepada siapa saja yang mengenalnya untuk membantunya menemukan keluarganya. Ia meninggalkan pesan untuk menghubunginya di kantor guild petualang Milesian. Negara suci Milis, benua Milis. Nama partnya adalah Regu Pencari Korban Hilang Desa Buena, klan pasukan pencari wilayah Vitoa. Sementara itu di kota Rikarisu, misi yang dipilih kali ini adalah penyelidikan misterius di hutan fosil batu. Setibanya di hutan, ada dua guild lain yang melakukan misi yang sama. Kedua guild itu mengejek Ares, Ruijerd, dan Rudeus kemudian pergi. Ruijerd mengkhawatirkan guild lain. Mereka pun memutuskan mengikuti salah satu guild yang beranggotakan 3 iblis kecil. Guild itu tidak menyadari kalau mereka dikepung monster. Monster berwujud ular itu akhirnya menampakkan diri. Rudeus memberi aba-aba mereka akan membantu saat guild itu benar-benar terpojok. Namun tiba-tiba salah satu anggota guild terbunuh. Rudeus pun membeku menyadari rencananya yang dikira sempurna malah mengakibatkan seseorang tewas. Sementara itu Ruijerd dan Ares melesat maju dan menyelamatkan guild tersebut tanpa menunggu perintah. Ruijerd melompat dan menusuk monster dengan tombaknya. Ares terbang dan menebaskan pedangnya, mengiris ular itu menjadi 2 bagian. Mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut.
Ruijerd menghampiri Rudeus dan menarik anak itu ke pohon. Ia murka karena Rudeus menahannya dan membuat anak itu terbunuh. Rudeus tidak bisa berkata-kata. Salah satu anggota guild menghentikan mereka. Ia mengatakan rekannya terbunuh bukan kesalahan Rudeus. Saat mereka memilih misi tersebut, mereka sudah siap dengan konsekuensinya. Mereka adalah pejuang. Anak itu pun menangis dan terisak. Ruijerd menyentuh anak itu. Ia mengetahui nama anak tersebut, Kurt. Ruijerd meminta maaf telah menyebut mereka anak kecil. Ia mengakui bahwa Kurt dan rekannya adalah pejuang yang hebat. Mereka pun berpisah dan melanjutkan misi. Di sisi lain hutan, mereka mendengar suara pertempuran. Mereka berlari dan melihat pembantaian. Di atas pohon kering, monster Red Hood Cobra menggeliat. Tanpa pikir panjang, mereka melancarkan serangan ke arah monster itu. Ruijerd menghunuskan tombaknya. Ares berlari dan melompat menyambar monster tersebut dengan pedangnya. Rudeus menyerang monster itu dengan sihirnya, namun serangannya tidak cukup kuat. Tiba-tiba Ruijerd melesat ke depannya, menghadang monster tersebut. Ruijerd memberi aba-aba agar Ares menyelesaikan serangan pamungkasnya. Monster tersebut pun berhasil mereka kalahkan. Saat pertarungan selesai, mereka menyadari para anggota guild telah terbunuh semuanya. Mereka pun kembali ke kota. Di sana iblis kuda mengejek mereka. Iblis itu mengancam akan melaporkan yang mereka lakukan sehingga izin guild akan ditangguhkan. Iblis itu meminta harta mereka jika tidak ingin dilaporkan. Rudeus bingung. Ia tidak bisa menyerahkan uangnya begitu saja. Mereka membutuhkannya untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba warna rambut Ruijerd terkena air dan memunculkan warna aslinya. Para iblis pun lari ketakutan. Ruijerd menghunuskan tombaknya ke arah iblis kuda. Ia mengancam jika berani melaporkan guild mereka, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Rudeus berteriak agar Ruijerd tidak membunuh iblis tersebut. Ruijerd pun melepaskan iblis tersebut dan melompat pergi. Di sisi lain, dua orang anak yang pernah mereka selamatkan merangkak ketakutan. Mengapa mereka takut dengan seseorang yang menyelamatkan nyawa kalian? Ares dan Rudeus pun pergi mencari Ruijerd. Mereka menemukan Ruijerd di bawah hamparan bintang-bintang langit malam. Rudeus meminta maaf atas apa yang selama ini dilakukannya. Ruijerd berkata, anak itu tak seharusnya minta maaf. Ruijerd menyadari bahwa Rudeus memikirkan banyak hal. Ia mengetahui yang ingin dilakukan Rudeus hanya menjaga Ares. Ruijerd mengatakan Rudeus adalah pejuang karena punya sesuatu yang dilindungi. Rudeus balik bertanya, apa arti pejuang untuk Ruijerd? Pria itu menjawab, pejuang adalah martabatnya. Seorang pejuang menolong anak-anak dan kawan seperjuangan. Meski tak bisa membersihkan nama sukunya, Ruijerd berjanji akan melindungi Rudeus dan Ares. Ruijerd mengatakan agar Rudeus tak perlu memikirkan cara membersihkan nama sukunya. Namun Rudeus tetap akan membantu. Mereka pun tertawa bersama. Hari berganti pagi. Ruijerd memotong rambutnya menjadi botak. Selama ini orang-orang takut melihat Support karena warna rambutnya. Ares mengatakan penampilan baru itu cocok untuk Ruijerd. Rudeus berjanji mulai sekarang ia tak akan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Ia juga akan mendengarkan pendapat dari anggota guildnya. Dengan penuh semangat, Rudeus membuka rapat strategi pertama Dead End, yaitu menuju kerajaan Asura. Dan film pun usai. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulan biar lebih afdol. Setelah menonton Mushoku Tensei, keseluruhan ceritanya ya lumayan bagus. Membuat kita berandai-andai jika saja semua orang diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Dalam ceritanya juga banyak hal lucu yang berbau mesum yang membuat kita pasti terhibur. Ada beberapa pertanyaan juga nih yang belum terjawab dan pasti membuat kita bertanya-tanya. Seperti tujuan Rudeus dihidupkan kembali dan misteri kekuatan sihir yang dipelajarinya dengan cepat. Sosok Almanfi dan Pergius yang hanya dimunculkan secuil juga menjadi misteri. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana nasib orang tua Rudeus setelah bencana. Oke lah, tapi seperti itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.